Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kitab Hasyiah Yanatul Talibin. Masih bab najis. Silakan Ustaz. Waqaihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qoihin, dan najis selanjutnya yaitu qoih, nanah. Li'annahu, karena sungguhnya qoih itu damun mustahilun, darah yang berubah. Wa sodidin, dan najis selanjutnya yaitu sodid. Bahwa bermula dari sodid itu ma'un rafiqun, air yang cuek. Yukhol itu yang bercampur, ia akan darah. Wa kadzalan, demikian najisnya maun bermu mau jurhin, air yang air luka, Ya. wajud rien, dan jerawat, wa naftun, dan naftun melempuh, Ya. intagoyaro, jika berubah ia, Tiap-tiap. ya, jika berubah ia tiap-tiap dari air luka, judrien dan naftun, wa ila, jika tidak berubah maka airnya itu tahirun, suci. Ya. Qaihin ya. Ya. Jadi najis selanjutnya waqaihin dan seperti qaihin. Qauluhu waqaihin bil jari dengan jar atufun ala rausin. Ataf di atas raus bahwa dianya qaihin itu najis. Ya, kenapa qaihin najis? Nanah Ustaz. Li'annahu damun mustahil. Karena kaihin itu darah yang berubah, mustahil berubah di sini kan? Bukan nggak mungkin ya. Bukan mustahil kayak dalam bab tauhid. Li'annahu damun mustahilun. Laka antakula, boleh bagimu bahwa engkau mengatakan kaunuhu kadzalika la yaqtadi najasata. Keadaannya nanah itu berubah seperti demikian, kaunuhu keadaannya nanah itu seperti demikian demikian berubah itu tidak menghendaki ya akan kenajisannya nanah mestinya. Kalau kita mau protes bisa aja. Kata beliau, kaihin najis karena dia berubah. Nah, kan bisa aja tidak semua yang berubah itu najis. Buktinya bidalil mani wal laban. Dengan bukti mani berubah menjadi alaqah. Atau darah berubah menjadi mani ya. Atau mani berubah menjadi alaqah. Wal laban susu. Darah berubah menjadi susu malah suci ya. Eh, Ini darah berubah menjadi nanah malah tidak suci. Ya kata beliau kan. Masuk enggak? Ini beliau mentakdirkan sendiri. Boleh bagimu engkau mengatakan keadaannya nanah itu demikian, dia berubah, tidak menghendaki kenajisannya. Karena ada benda-benda lain yang berubah malah dari tidak suci menjadi suci atau sebaliknya dari suci menjadi tidak suci. Illa ayyuba kecuali bahwa dijawabkan bi anal murada mustahilun illa fasad. Dijawab dengan bahwa sungguh yang dimaksud itu berubah kepada rusak, la illa solah, bukan kepada tambah baik. Darah berubah menjadi nanah tambah busuk. Nah, misalkan darah berubah menjadi susu, itu berubah untuk tambah baik kan? Anis. Kayak khamar berubah menjadi cuka. Ini beliau mentakdirkan sendiri sama muskil. Otak amal, Ya. coba pikirkan olehmu. Simim bujari. Ya. Ya. Kemudian qauluhu sadidin bil jari dengan jar atufun ala kaihin atau ala rausin. Bahwa maka dianya sadid itu najis juga. Kemudian bahwa air sadidu dianya sadid maun raktik. Ya, air yang bening Ustaz. Laisa bisakin yang tidak kental. Nanah juga air kayak air luka gitu Ustaz. Sama bening. Nanah yang bening, bukan nanah yang sudah menguning. Qauluhu wa kadza ma'u ilah ay wa mislu sadidi ma'u jurhin, dan sama seperti sadid itu air luka, wa ma'u judriyin air jerawat, wa ma'u naftin air luka kembung itu Ustaz. Ya, luka bakar mengembung kan ada cairan di dalamnya. Nah, itu najis. Qauluhu in taghayyara. Artinya jika berubah semuanya baru najis. Wa najisun in taghayyara jika berubah ya menjadi bau. Qalu wa illa wa illam yataghayyar, jika tidak berubah fa ma'uha tahirun, maka air semuanya itu suci. Al aula fa huwa tahirun ya. Bahwa jangan fa ma'uha li'annal maqam lil izmar, karena sudah disebut sebelumnya mestinya kalau diulang pakai isim dhamir. Wa illa fa ma fa huwa tahir. Nah itu aman Ustaz. Aman.
Oke. Tengku, Ya, tapi yang di pondok itu apa itu namanya gudiken itu masuk sodit apa kok ya? yang di mana? Pondok suka anak yang masuk pondok ada yang kayak gudiken gitu namanya. Tahu nggak tentang gudiken? Nggak tahu. Kurap. Anu kan, ya kayak kayak jerawat-jerawat di badan gitu. Iya, itu cairannya katanya kalau berubah, kalau bau najis. Cuma Itu bisa saja dimaafkan kan? Nanah itu kalau milik kita sendiri dimaafkan, Ustaz. Sedikit nanah, sedikit darah punya kita sendiri, bukan darah aja Nabi kan dimaafkan. Ini bukan membahas tentang dimaafkan atau tidak, ini sedang membahas tentang najis. Ini. Wa ibaratu syarhi raudi. Adapun ibarat syarah raudhah fa illam yataghayyar ma'ul kurhi. Maka jika tidak berubahlah oleh air luka, fatahirun. Air luka itu suci kal arak seperti keringat. Kalau udah berubah jadi bau, ya pantaslah dianggap najis kah biar kita cuci. Khilafan lirrafi. Air borok, puruh borok luka. lanjut aku. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wakoihi ma'datin, dan najis selanjutnya yaitu muntahan dari ma'dah perut Maidah. sekalipun ma'idah ma'idatin wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah ia, bermula dari ma'idah itu arroji'u yang keluar, yang kembali ba'dal wusuli, setelah sampai lil ma'idah, kepadanya perut, sekalipun adalah walau ma'an, sekalipun adalah dia itu air. Amar-raji'u, adapun bermula perkara yang kembali sebelum sampainya kepadanya maidah, hal keadaannya yakinan atau ihtimalan, fala yakunu, maka tidak adalah yang kembali itu najisan najis, wala, dan tidak adalah yang mutanajis, lafan, hal keadaan yang menghilafi lil kofali, maring kepada pendapatnya Imam Kofal. Ya, najis selanjutnya qai'i maidatin. Muntah dari lambung ya. Isi perut keluar. Fa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah ianya muntah. Minum air keluar air. Tetap najis. Wahwa dianya qai arraji'un. Sesuatu yang kembali sesudah sampai bagi lambung. Sampai ke lambung keluar lagi. Walau ma'at. Walaupun arraji itu air. Qauluhu wa qai'i ma'idatin bil jari, dengan jar juga. Atufun ala rausin. Fahuwa, maka dianya qai itu najis juga. Ayustasna minhu, dan dikecualikan darinya muntah al-asalu akan madu. Binaan ala annahu yakhruju min famin nahli. Binaan didasarkan atas bahwa sungguhnya madu itu keluarnya dari mulut lebah. Ada pendapat yang mengatakan madu itu keluar dari perut lebah katanya, dari perut. Dari mulut kan. Muntahan lebah katanya. Ada juga yang pendapat bukan muntahan. Andaikan madu itu muntahan lebah dimaafkan. Tetap dikecuali, nggak dianggap najis. Soalnya sehat obat kan. Obatnya Nabi. Wakila yakhruju min duburiha, dikatakan keluarnya dari duburnya tawon, duburnya nahal. Dimaafkan juga berarti. Walaihi, di atas ini pendapat kil, fahuwa mustasna minar rausi. Maka madu itu dikecualikan dari kotoran. Kotoran najis kecuali kotoran lebah, yaitu madu. Suci juga. Nah ini pendapat yang masuk ini kil. Wakila yakhruju min saqabataini tahta janahiha. Dikatakan keluar ianya madu dari dua lubang di bawah sayapnya tawon. Jadi berarti nggak perlu dikecualikan, memang suci. Wa alaihi falastisna. Di atas ini pendapat. Falastisna, maka tidak ada pengecualian. Illa bin nadri ila annahu hina idzin kalabas. Kecuali dengan dilihat kepada sungguh madu ketika itu kayak susu kan. Nah, jadi dikecualikan juga kalau kita lihat seperti susu. Bahwa dan dianya susu min ghairil ma'kul najis. Susu dari hewan yang tidak dimakan najis. Berarti tawon kan nggak dimakan. Berarti susunya, madunya najis mestinya kan. Tapi dikecualikan. Bisa juga kita lihat
Seolah-olah madu itu seperti susu. Dalam keadaan bagaimanapun intinya madu itu halalan thayyibah. Nah, Hmm. muntah tadi najis. Kalau huwa illam yataghayyar, ay wa illam yakhrujil qai'u mutaghayyiran. Sekalipun tidak keluarlah oleh muntah tadi dalam keadaan berubah. Ya, kalau huwa ma'an, walau kana ma'an, sekalipun ada yang keluar itu air. Walau fauqa qulataini, walaupun di atas dua kulah ini ada muntah, mungkin perutnya dia nggak tahu, perut gergasi apa namanya? Kalau makhluk yang besar banget apa namanya dalam dongeng? Apa ya? Ya, gegasi. Kalau bahasa Aceh dulu gegasi. Kalau gegasi itu makhluk yang segede rumah. Mungkin perutnya muat lebih dari dua kulah. Walau fauqa ini. Atau si'un. Kan ada pernah dengar Ustaz? Kalau Ustaz pernah baca kitab Majalis Susan ya. Di pinggirnya ada satu kitab cerita aneh-aneh. Ada makhluk namanya si'un. Dia kakinya di laut. Air laut yang dalam cuma sampai tumitnya. Dia nangkap ikan di laut, dia bakar di matahari. Tinggi banget. Kalau kencing tenggelam orang satu kecamatan, ya kan? Ini kan perutnya gede banget nih. Ya, muntah ya. Sekalipun ada ianya air itu di atas dua kulah, tetap najis. Khilafan lil Asnawi. Khilaf bagi Asnawi. Haisu idda'a sekira-kira mengklaim atau mengatakan oleh Syekh Asnawi bahwa sungguh air di bawah dua kulah ada ya itu mutanajisa, mutanajis, la najisan, bukan najis. Kalau mutanajis, ya tuhuru bil mukasarati menjadi suci dengan diperbanyak. Kiasan alal habi karena dikias kepada biji. Kayak keluar biji dari perut hewan kan bisa dicuci. Banyak kitab cerita aneh-aneh Ustaz. Si'un namanya. Saya dulu ingat waktu di pondok suka baca itu. Ada makhluk namanya Ut pada zaman Nabi Nuh kalau nggak salah hidupnya. Tunggu. Ya, Majalah Saniyah itu sarahnya Arba'in apa-apa. ya. Syarah Arba'in Imam Nawawi. Hmm. Yang ngarang Imam Nawawi Al-Bantani apa siapa? Bukan, bukan. Syekh apa ya? Syekh Al-Fashani apa saya lupa namanya. Bukan Syekh Bandani bukan. Belum punya kitabnya saya. Belilah semua kita harus punya Ustaz. Dibaca nggak ada kegiatan kan diterjemah satu-satu. Ya, cuma cetakan lama semua kalau PDF. Kurang bagus tulisannya. Banyak salah juga. Qaulu qabla al-wusul ilaiha. Sebelum sampai kepadanya maidah. Jadi amar raji'u adapun yang kembali sebelum sampai ke maidah, sebelum sampai ke lambung. Yakinan, meyakinkan baru di tenggorokan mungkin ya. Atau lewat tenggorokan dikit. Yakin belum sampai ke lambung. Oh ihtimalan atau ada kemungkinan. Kalau yakunu najisan maka tidak ada ianya araji tadi itu najis, tidak pula mutan najis kan? Suci berarti. Yakin pasti kalau ihtimal, ya ihtimal namanya ihtimal kan? Bisa menghukum sesuatu karena ihtimal. Ya. Khilafan lil kafal, khilaf bagi Syekh kafal. Ay al-qaili bi annama raja'a min at-ta'am. Kafal yang berkata ianya kafal bahwa sungguh yang kembali ia dari makanan qabla usulihi sebelum sampainya makanan lil ma'idah bagi lambung mutanajisun. Mutanajis harus dicuci juga kata beliau. Kalau sudah sampai ke lambung bukan mutanajis lagi tapi najis kan? Gak bisa disucikan. Wajarul Jamalur Ramli fin nihayah dan berlakulah oleh Syekh Jamal Ramli dalam kitabnya An-Nihayah ala annama jawaza kepada sungguh yang melewati ia makhrajal batin. Ma yang melewati ia akan makhraj batin. Apa itu ma yang melewati makhraj batin? Yaitu haul muhmalah. Ha. Bagian yang lewat dari tempat keluar ha. Ha tanpa titik. Itu najis. Wa illam yasil ilal ma'idah sekalipun tidak sampai ia nyama kepada lambung. Nah, berarti kalau sudah lewat tenggorokan belum sampai ke lambung tetap najis. Ini menurut Syekh Jamal Ramli. Menurut Syekh Hafal bukan najis. Menurut ulama lain yang nggak disebutkan namanya masih suci. Nah, gitu Ustaz kesimpulannya benar nggak? Eh, gimana?
Itu Ustaz. Gimana Ustaz? Aman? Menghilang Ustaz. Kemana Ustaz? Oh ini speaker lah list ada. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim wa afta Saykhuna Anasobiya idza tuliya bitatabuil faqaihi, dan telah berfatwa oleh guruku rupane Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami akan sesungguhnya seorang anak kecil idza tuliya apabila dicoba dicoba anak kecil bitatabuil qaihi dengan terus-menerusnya memuntahkan, maka dimaafkan ia dengan dari muntahan an sad'i ummihi dari sad'i Dari susu ibunya, puting susu ibunya. Sadiyai. Tasniyah. Dari dua puting ibunya ada khili atau sad. Kenapa ada khili? tidak di dalam, tidak dari menciumnya sobi atau menyentuhnya sobi. Titik dulu. Ya, artinya itu. Ya, tadi muntah najis. Bagaimana kalau muntahnya anak kecil ya kan? Yang keluar dari anak kecil kan muntah juga. Ini judulnya mayufa anhu minan najasah, ma yang dimaafkan dari nyama dari najis. Najis yang dimaafkan. Qalu afta syekhuna, memberi fatwa oleh guru kami anna sabiyya, bahwa sungguh anak kecil ilah ibaratu fatawi, adapun bermula ibarat fatawinya syekhuna. Wasu'ila radhiyallahu anhu, beliau ditanyakan, hal yu'fa amma yusibu sadiyal murdi'ah, apakah dimaafkan dari sesuatu yang mengenai ia akan sadiyail murdi'ah, akan dua puting susu ibu menyusui, min rikir radhi, dari liurnya anak yang disusui, al mutanajisi yang bernajis ianya liur, biqai'in dengan muntah, awi bitilai najasatin atau menelan najis atau tidak dimaafkan. Anak kecil suka muntah anak kecil najis. Kemudian dia nyusu ke ibunya. Pasti di susu ibunya nempel liur si bayi tadi. Apakah dimaafkan? Apakah maknya harus mencuci kalau mau sholat? Apa sholat aja? Kan itu sakah? Iya. Dimaafkan dari ma yang mengenainya sadia. Pak Ajabah menjawab oleh beliau radhiyallahu an. Wa yu'fa am famis saghir, dimaafkan dari mulut anak kecil tadi. Intahaqaqat najasatu, jika pastilah oleh bernajisnya mulut, dimaafkan. Ini pasti bernajis dimaafkan, apalagi tidak pasti. Kama sarrahabi Ibnu Shalah, sebagaimana yang menerangkan dengannya oleh Ibnu Shalah. Faqala, maka Ibnu Shalah berkata, yu'fa ammat tasalabi syai'un, dimaafkan dari ma yang bersambung dengannya oleh sesuatu min afwahis sibyan, dari mulut anak-anak. Dimaafkan dari ma, dari apapun yang bersambung dengannya apapun oleh sesuatu dari mulut anak. Bukan hanya puting ibu yang dimaafkan. Apapun yang terkena mulut anak kecil yang mulut itu bernajis dengan sebab muntah, dimaafkan semuanya. Lebih umum lagi kan? Dimaafkan dari ma, dari apapun yang bersambung dengannya oleh sesuatu dari mulut anak-anak. Ma'at tahakkuki najasatiha, bersama pasti bernajisnya mulut, dimaafkan. Walhaqa biha ghairuha, dan menghubungkan dengannya mulut anak-anak oleh selainnya. Enggak, wa ulhiqa, dan dihubungkan ya, bukan wa alhaqa. Atau wa alhaqa juga boleh. Menghubungkan ianya Ibnu Shalah dengannya mulut anak-anak, ghairaha, akan selainnya mulut anak-anak, min afwahil majanina, dari mulut orang-orang gila. Afwahil majanini ya, mulut-mulut orang gila. Kadang suka makan najis, kalau apa kena orang dimaafkan. Wajazama bihi Dzarkashi, menjazam dengannya maaf oleh Syekh Dzarkashi. Wa yu'ayyidu dzalika naqlul Muhibbut Tabari, dan menguatkan akan demikian pemaafan oleh nukilan Syekh Muhibbut Tabari dari Ibnu Sabah. Ya, Ustaz. Ya. Dan menguatkan akan demikian oleh nukilan Muhibbut Tabari dari Ibnu Sabah.
Dan wa'tamadahu dan memegangi oleh Muhibbut Tabari akan nukilan beliau annahu, apa isi nukilan annahu, bahwa sungguh hal dan sya'an yu'afa an jirratil ba'ir, dimaafkan dari jirrah ba'ir. Dari jirrah ba'ir dimaafkan. Jirrah ba'ir maknanya sesuatu yang sudah dimakan oleh onta, lembu, dikeluarkan lagi kan gitu, Iya, dikunyah ulang, dimaafkan begitu, apalagi anak-anak. Nanti ini kalau kita lihat fatwa Ibnu Sabak ini, ulama membawakan kepada mulut anak kecil, lebih kuat lagi bahwa dimaafkan. Ya, fala yanjusuma syaribat minhu, maka tidak bernajis selama yang minum ianya onta darinya mah. Mulut onta mestinya bernajis dengan jirah kan. Tapi dia minum sesuatu, bekas minum dia nggak dianggap najis. Wa yu'fa amma yatatayyaru min riqihil mutanajjisi, dan dimaafkan dari ma yang berterbangan dia nyama daripada liurnya. Liurnya nggak boleh kebair ini muzakkar. Kenapa dhamirnya dimaafkan dari ma yang berterbangan dia nyama dari riqnya. Riqnya bair. Tadi bair syaribat, manas. Kenapa sekali-sekali itu Ustaz? Kita Ustaz bagaimana? iya Tengku, itu kembalinya ke situ ntar. Karena iktisab Tengku biasa. Iktisab muzakkar. Cocok. Iktisab dari mana? Nggak ada idhofah. Anjiratil Ba'iri, Mana? dari itu Ba Ba'ir. Bair. Maka tidak bernajis lama yang minum ianya bair. Kan gitu? Manas kan? Iya. Maka tidak bernajis lama yang minum ianya bair darinya ma. Oke, bair mu'annas. Dan dimaafkan dari ma yang berterbangan ianya ma dari liurnya. Kenapa jadi liurnya bair? Bihi rikihi. Oh iya iya, ini itu enggak. Itu riurnya apa ya? Kita Ustaz Cocoknya ke rikihi Ba'ir juga. Tengku. Hah? Cocoknya ke Ba'ir tapi kembalinya. Kembalinya tidak ke bair walaupun zakat. Iya, tapi cocoknya ke situ ke saya. Nggak apa-apa. Tapi gimana ya? Jangan ke anak kecil kan. Soalnya sedang membahas bair kan. Dan dimaafkan Iya. dari ma yang berterbangan ianya ma dari liurnya bair yang terkena najis. Wa alhaqa bihi, dan dihubungkan dengannya bair. Maneh juga. Kenapa kali-kali manas? Wa alhaqa, dan menghubungkan ianya ibni sabak dengannya mulut bair. Famama yajtaru, akan mulut ma yang ijtiraria. Ijtiraria itu mamah biak bahasa kita. Min waladil bak, dari anak sapi wadani dan anak domba. Idzal taqoma, bila menelan ya, mengulum ya, akhlafa ummihi, akan puting susu induknya. Ya, jadi anak sapi dia mamah biak juga kan. Anak domba, mulutnya berarti dia kan udah najis. Dia mengulum puting susu maknya. Kemudian kita mau mengambil susu di induknya kan. Mau peras susu. Maknanya nggak harus dicuci dulu. Susu induknya langsung aja diperas nggak apa-apa. Dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Lima syakatil ihdira di anhu. Karena sukar menjaga darinya. Dari mulutnya. Siyama fi hakil mukhalitilah. Lebih-lebih lagi pada hak orang yang bergaul. Baginya tiap-tiap. Baginya bair, maya jitaru min waladil bakar. Itu situ aja Ustaz tamirnya. Soalnya tamir ini berputar-putar ini. Wa yu'ayyidu, menguatkan akan ini pendapat oleh ma yang ada dalam majmu' dari Syekh Abi Mansur. Wa sungguh hal dan sya'an yu'afa amma, dimaafkan dari sesuatu tahak kakak yang pastilah oleh isabatu bauli surid diasa. Dimaafkan dari sesuatu yang pastilah oleh terkena kencing sapi penggilingan baginya sesuatu. Allahu subhanahu wa ta'ala. Coba muskilnya Ustaz. Menurut saya itu lafaz a'lamu itu lebih mengetahui atau zat yang mengetahui maknanya Tengku. Zat yang lebih mengetahui, manusia mengetahui sedikit karena dikasih tahu oleh Allah. Kalau walau a'lam itu af'alul tafdil atau isim fa'il a'lamu. Karena kalau seandainya itu af'alul tafdil pasti ada yang membandingi kalau Allah a'lamu. Iya, isim tafdil nggak apa-apa. Kayak Ahsanul Khaliqin kan. Kalau kita meyakini ada pencipta yang lain,
Ada pencipta yang lain. Allah sendiri bilang Nabi Isa kan khalaqat tin kan? Khalaqa min tin kan? Menciptakan dari tanah seekor burung kemudian ditiup, maka hidup dengan izin Allah. Berarti kan ada pencipta. Allah sendiri yang bilang. Kemudian di tempat lain Allah bilang ahsanul khaliqin, berarti Allah pencipta terbaik. Ya. Kemudian manusia juga tahu kan? Allah yang menyuruh tahu fa'lam, ketahui olehmu. Berarti kan manusia harus tahu fa'lam annahu la ilaha illallah. Di tempat yang lain, di sini a'lam berarti Allah lebih tahu, lebih tahu. Sim tafdil Ustaz. Kalau sim fa'ilnya kan alif. Kenapa muskil Ustaz? Enggak boleh kita maknai Allah itu lebih tahu. Kata kiainya saya nganu tengku. Kalau Hmm. maknani Allahu a'lamu itu jangan dimaknani lebih. Nah, kalau lebih itu pasti ada yang lain. Harusnya zat yang tahu gitu. Saya masih mikir-mikir gitu. Iya. Ya benar. Emang kenapa juga gak pakai lafaz a'lam Ustaz? Enggak kenapa? Enggak wallahu subhanahu wa ta'ala alim aja. Kalau enggak boleh dimaknai lebih tahu. Enggak ditanyain Ustaz. Nah, Ditanyain lagi tunggu Ustaz. apa? Kenapa enggak boleh dimaknai? Kenapa enggak lafadznya wallahu subhanahu wa ta'ala alim aja? Kalau memang enggak boleh dimaknai Allah yang lebih tahu. Hamba tahu sedikit. Allah lebih tahu. Nah, karena ini berarti menunjukkan beliau masih ragu-ragu. Artinya pengetahuan hakikat kebenaran yang sebenarnya ya milik Allah. Muskil. Tapi ada toh, tunggu. Hmm? Isim panel yang wazannya af'ala ada af'ala ada enggak tunggu? Sempail. Iya ada kan? Ada PL-PL yang bermakna warna kayak merah, ahmar, simpail. PL-PL yang bermakna cacat kayak buta, ama, simpailnya a'ma, asom kan? Ya ya. Nah, tapi kalau alima simpailnya alim. Kalau alam Iya. masih isim tafdhil. Tapi mufadul alaihnya takdir ya tunggu. Takdir nggak apa-apa kan? Tapi bisa juga mungkin ada orang yang bilang nggak boleh dimanai alam dengan alasan tertentu kan. Dicari alasan-alasan bisa aja Ustaz. Dan bisa aja tertulis di sebagian kitab. Kayaknya saya juga pernah baca cuma lupa. Tapi secara zahir saya biasa memaknai Allah itu lebih tahu. Apakah berarti ada yang lain yang tahu? Iya. Siapa manusia? Apa dalilnya kalau manusia tahu? Allah yang bilang fa'lam. Allah yang nyuruh kita untuk mengetahui. Berarti kan ada peluang untuk tahu. Ya ya. Nah itu. Ya. Fa'lam Saya annahu itu, la ilaha illallah malah kan. Ya. saya itu pengen ngomong gitu loh, tapi nggak berani. Kayak tunggu ini. Harus Bisa nanya lah. Namanya menjawab gitu. belajar bukan mendebat guru. Belajar nggak apa-apa nanya. Biar ustaz yakin. Sampai ke tingkat yakin kan. Kan sampai hakul yakin. Ainul yakin. Aku yakin. Ya, aku yakin. Nah itu. Nah, ditanya. Tujuan belajar itu memang ditanya Ustaz. Bukan mendebat. Bukan. Jadi Tapi ini yang si Mas'ul juga paham dia. Dia bisa melihat kondisi si Sa'il kan. Apa tujuannya menguji. Tujuannya pengen tahu. Paham. Nggak apa-apa. kalau di pondok itu toh adatnya itu, kalau ada orang santri tanya itu udah pikirannya itu mengetes orangnya itu. Itu Jadi kalau sultan ditanya itu, namanya. iya, Nggak boleh. nggak suka, Inna aksara nggak suka minat tidak. dhanni la yughni anil haqqi syai'a. Kebanyakan Jadi prasangka itu nggak benar. Jangan buruk sangka. Istifham. Namanya juga istifham kan. Mencari pemahaman kan. Istifham kan Ustaz katanya. Eh, ya Ustaz. Wa idza ta'ammaltal jawabal madhkura, apabila engkau memikirkan akan jawaban tersebut di atas, tajid fihi, ini yang engkau dapati dalamnya jawaban, annahu wa sungguh hal dan sya'an la farqa fil afi, tidak ada perbedaan pada dimaafkan, an famis sabi, dari dimaafkan dari mulut anak-anak, baina sadiyai ummihi, antara puting ibunya, ad-dakhili yang masuk dalamnya mulut, wa ghairihi, dan lainnya sadiyai minal muqabbili lahu, dari orang yang mengecup baginya si sabi, ail mumasilahu, atau orang yang menyentuh baginya si sabi. Walaisa fihi, tidak ada dalamnya jawaban di atas, taksisun, itu pengkhususan bisa sadiyil mazkur. Sadiyo itu mufrad di sini pantasnya Ustaz. Nah, dengan puting yang tersebut tadi. Sayang kulus syarihu an ibnu Salah, dan akan menukil nanti oleh syarih dari ibnu Salah ma yufidul umum, kan sesuatu yang memberi faedah ya akan umum dimaafkan. Bahwa maka dianya nukilan dari ibnu Salah itu muafik
Itu sama li jawabil fatwal madhkur, bagi jawaban dalam fatwa yang disebutkan, fatwa syekhuna ya. Wa yumkinu ayyuqala, dan mungkinlah bahwa dikatakan inna li syaikhihi, bahwa sungguh bagi syekhnya syekhuna, bagi syekhnya syareh, itu fatwa, itu ada fatwa ghairu hadhihi, fatwa yang bukan ini, lam tuqayyad, yang tidak dikaitkan dalam fatwa-fatwa. Kita baca dulu. Tadi memberi fatwa oleh syekhuna bahwa sungguh mulut, idza, apabila diuji akan dianya mulut. Karena diuji keluar terus-terusan, Ustaz. Gak bisa dihindari kan. Dengan terus-menerus muntah. Dimaafkan ansadi ummihi, dari puting ibunya yang masuk ianya puting dalam mulutnya anak. Jadi fatwa syekhuna yang dinakil oleh syareh di sini khusus yang dimaafkan tentang sadi. Sedangkan kita lihat fatwa syekhuna yang dinukil di dalam umum kan. Ya, umum. Jadi kata Syekh Ana tadi ada kemungkinan mungkin dalam fatwa lain nih. Ya, sesungguhnya bagi syekhnya syareh itu ada fatwa yang bukan ini. Fatwa yang tidak ditulis, tukayat yang tidak ditulis dalam fatwa. Mungkin ketika beliau menyatakan memberi fatwa oleh syekhuna, ini maksudnya bukan fatwa yang tertulis dalam kitab fatwa Ibnu Hajar. Mungkin aja fatwa di luar kitab. Nah, karena fatwa dalam kitab memang tidak ada kait dengan mulut, bebas, bukan hanya mulut. Nah, itu yang bisa saya pahami, Ustaz. Ufiya an sari ummihi dakhili fihi. La an muqabiliyah, ini tidak dari orang yang mengecupnya atau yang menyentuhnya kan. Di dalam padahal dimaafkan juga kan? Saat Ya, di dalam kan dimaafkan maafkan. dari orang yang mengecup atau menyentuh. Ya, Sementara di luar fatwa syekhuna enggak dimaafkan. Makanya kata Syekh Ana, mungkinlah bahwa dikatakan bahwa sungguh bagi syekhnya syareh di atas itu ada fatwa lain yang bukan ini, yang tidak ditulis dalam fatwa, bukan fatwa yang tertulis dalam kitab fatwa. Fatwa di luar kitab mungkin ketika beliau belajar ke gurunya. Sehingga berbeda fatwa yang di atas dengan fatwa yang ada dalam kitab fatwa. Dimaafkan. Apa makna dimaafkan? Falaha antusalliya bihi. Maka boleh baginya ibu itu salat dia dengannya, dengan nyama tadi kan, yang terkena di mulut anak kecil. Wala tarsilu, dan tidak mencuci ia akan nyama, bekas kena mulut si sabi. Qauluhu an sadi ummihi. Dimaafkan dari sadi ummihi. Jadi sadi ini bukan hanya puting, Ustaz. Seluruh payudara lah bahasanya ya. Payudara. Dimaafkan dari payudara ibu. Wahwa ucapan sadikun bighairil halamah, dengan selain halamah. Itu terbenar dengan bukan halamah. Halamah apa bacanya nih? Ada dobit. Kalau halamah itu baru putingnya, ujungnya. Tapi kalau sadiyah ini seluruhnya, Ustaz. Gunung Galunggung itu kan seluruhnya. Nah, itu dimaafkan. Lakin kaulahu, tetapi ucapannya musannif ad-dakhil fifi, yang masuk dalam mulutnya itu jadi pengkhususan kan? Yang masuk kan payudara nggak masuk, yang masuk ujungnya saja sama pinggir-pinggirnya lah. Kalau mulut bayi gede itu kan, tergantung bayinya. Kalau bayinya ajaib kan beda lagi. Tetapi ucapan musannif ad-dakhil, yang masuk puting, yang susu yang masuk dalam mulutnya anak-anak itu mentaksiskan ya akannya sadiyah dengannya hulmah. Biasanya bacanya hulmah, Ustaz. Ini kenapa hulamah atau halamah? Tak lihat kamu bagaimana dobitnya. Idhiyallati tadkhulu fi fami sabila ghairu. Karena dianya hulamah inilah yang masuk ya ke dalam mulut anak-anak, tidak selainnya. Ya. masuk tunggu. Gimana? Masuk. Masuk. Masuk apanya? Ya, penjelasannya. Ya, maksudnya ini dobitnya bagaimana bacanya. Saya pegel, Ustaz. Nggak lihat kamu ini. Ini kepala rada berat, Ustaz. Coba Ustaz lihat nih. Hulmah kah? Hulamah kah? Gimana bacanya? Kamusnya di atas ya? Ya. Nggak ada kamu, Ustaz? Nggak ada. Nanti Sama saya berarti. cari. Nanti saya WA. Qauluhu la an muqabbilihi wa huwa bi dhammil mim, dengan dhammah mim. Wa fathil qaf, muqab, tasydid ba ya. Qauluhu au mumasihi min atfil ami alal khas.
Jadi mencium kan, mengecup kan, menyentuh juga. Kemudian beliau bilang tidak dimaafkan dari orang yang mengecupnya, tidak pula dari yang menyentuhnya. Ini dari taf'am kepada khas, masih lebih lebih umum daripada muqabbil. Kalau qabbala fama sabiyil mubtala. Maka jikalau mengecup oleh seseorang akan mulut anak-anak yang berbala dengan terus-terusan muntah. Au masahu atau menyentuh ia akannya mulut. Walau min ghairi takbir, walau bukan karena mengecup. La yu'fa anhu. Tidak dimaafkan darinya bekas tadi. Maka wajiblah oleh mencucinya. Ini tidak dimaafkan nih. Kalau menurut penjelasan syarih. Tapi dalam fatwa tadi dimaafkan. Kita lihat lagi. Wa naqala Simim an Mimra, menukil oleh Syekh Simim dari Mimra, annahu wa sungguh hal sya'an. Lau tanajjasa famu sabiyyi saghir, jikalau bernajislah oleh mulut anak kecil, sabi yang masih kecil. Apa ada sabi yang besar, Ustaz? Ada. Ini sabi yang kecil, mananya sabi yang di bawah 2 tahun, yang masih nyusu. Jikalau bernajislah oleh mulut si sabi yang kecil, binahwil qai'i dengan seumpama muntah. Walam yaghib, dan tidak menghilang ya, nggak sempat minum air segala macam. Watamakkana min tathhirihi. Jikalau bernajislah oleh mulut anak kecil dengan seumpama muntah, walam yaghib, dan tidak menghilang ya. Watamakkana, dan mungkin ianya anak kecil, mungkin ianya mulut dari menyucikannya mulut. Tidak gaib dan mungkin untuk disucikan, tapi nggak disucikan. Balis tamarra maklumut tanajusi, bahkan tetaplah oleh kemakluman najis. Tetap dia diketahui mulutnya bernajis. Ufiya anhu, tetap dimaafkan darinya mulut. Fima yashukku, pada ma dimaafkan, nggak seluruhnya, pada mama yang sukarlah oleh menjaga darinya ma. Apa yang sukar dijaga? Kal tiqami sadi ummi, seperti mengulum susu ibunya si sabi. Malah yajibu alaiha, maka tidak wajib kepadanya ibu oleh mencucinya sadi, mencucinya susu kan. Watakbilihi, ya di sini kan orang menciumnya juga dimaafkan. Seperti orang yang mengecupnya si sabi, seperti mengecupnya si sabi fi famihi, di mulutnya. Ala wajhis syafaqah, di atas jalan kasih sayang, ma'arutubati, bersama basah. Mulut anak-anak basah dari dikecup, ada bekas muntah di situ, dimaafkan. Fala yaljamu tathhirul fa, maka tidak wajiblah oleh menyucikan mulut. Jadi lagi-lagi nukilan di dalam ini menguatkan bahwa ini berbeda dengan fatwa syarih di luar. Fatwa yang dinukil, fatwa syekhuna yang dinukil oleh syarih di luar. Ulama-ulama lain menguatkan untuk dimaafkan bukan hanya tentang susu ibu, tapi apapun yang menyentuh dengan mulut anak, orang yang mengecupnya dan seterusnya. Nah itu Ustaz, baru titik wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Ada yang perlu dibahas Ustaz? Ini baru titik pas di sini ya. Udah, nggak, tapi dibahasnya nggak usah direkam, Tengku. Bagaimana? Dibahasnya rekamnya